Korea Selatan, negara maju yang dikenal dengan K-pop dan teknologi canggih, mendadak jadi sorotan dunia. Karena satu peristiwa mengejutkan darurat militer, apa sih sebenarnya yang terjadi? Gila, sampai pakai istilah darurat militer segala, dan apa dampaknya bagi warga Korsel dan hubungan internasional? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Penting nih kita tahu dulu apa sih sebenarnya darurat militer adalah kondisi di mana kekuasaan sipil diambil alih oleh militer. Biasanya dilakukan dalam situasi darurat, seperti perang atau ancaman terhadap keamanan negara. Lantas apa alasan pemerintah Korsel untuk melindungi demokrasi liberal dari ancaman penggulingan rezim Republik Korea oleh kekuatan anti negara yang aktif di dalam Republik Korea? Kemudian dampak darurat militer adalah pertama, pembatasan kebebasan politik. Darurat militer melarang semua aktivitas politik, termasuk demonstrasi dan kegiatan partai politik. Berarti masyarakat tidak dapat mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. 2. Pengawasan ketat terhadap media-media massa berada di bawah kendali penuh pemerintah untuk mencegah penyebaran berita yang dapat memicu opini publik yang tidak diinginkan. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. HAM. Darurat militer dikaitkan dengan pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas. 4. Dampak ekonomi. Pembatasan aktivitas politik dan pengawasan ketat terhadap media dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kenapa sih Korsel sampai harus ngalamin darurat militer? Ada banyak faktor yang dipercaya menjadi penyebabnya, mulai dari penyebab, ketegangan politik antara pemerintah dan oposisi, ancaman dari Korea Utara, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dampak, pembatasan kebebasan sipil, kerusuhan dan demonstrasi, dampak ekonomi, reaksi internasional. Namun situasi darurat militer di Korsel segera dicabut oleh Presiden Yoon Suk Yeol setelah tidak disetujui oleh Parlemen Korea Selatan. Sampai-sampai Menhan Korsel mengundurkan diri dikarenakan situasi ini dengan beberapa pejabat tinggi pemerintahan, yaitu pejabat yang mengajukan pengunduran diri tersebut antara lain Kepala Staf Kepresidenan Jung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, dan Kepala Staf untuk Kebijakan Sang Tae-yoon, serta 7 penasihat senior lainnya pada 4 Desember 2024. Situasi yang terjadi di negara sekutu Amerika Serikat ini bakal dimanfaatkan oleh Korea Utara, yang mana sudah jadi pengetahuan umum Korut dan Korsel merupakan saudara kembar yang menjadi musuh bebuyutan. Namun jika amit-amitnya Korut nyenggol atau mulai membuat onar dengan Korsel, Amerika pasti akan ikut turun gunung dan akan cawe-cawe membantu Korsel, karena seperti yang kita tahu Amerika adalah salah satu negara yang demen dengan gencatan senjata, apalagi jika yang disegol adalah negara sekutunya bakal rame nih. Inilah pentingnya menjaga stabilitas kondisi ekonomi negara agar terhindar dari situasi darurat militer melalui pemenuhan kebutuhan negeri secara mandiri. Menolak ekspor bahan mentah dan swasembada pangan dengan tujuan menjadi lumbung pangan dunia setelah memenuhi kebutuhan nasional terpenuhi dulu tentunya. Untuk rakyat Indonesia sendiri,